Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran dengan cara disamakan setiap siswa menjadi kurang bermakna. Bagaimana untuk bahwa pembelajaran lebih bermakna? Makanya di video kali ini pembelajaran bermakna itu digunakan, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran diferensiasi bermakna ini dengan cara bersinar. Bersinar merupakan akronim dari berbagi, diskusi, inovasi, dan belajar. Saya akan memperkenalkan diri saya sebagai seorang pengajar yang ada di Kejuruan SMK. Saya Epison Dasana Raja Sautupan, guru di SMK Negeri 4 Kepayang, Provinsi Bengkulu. Di sini untuk praktek baik ini saya menerapkan di kejuruan desain komunikasi visual dengan materi sketsa dan ilustrasi yang digabungkan dengan pembuatan aplikasi. Yang pertama, yang jelas dalam pembelajaran diferensiasi ini ada beberapa yang kita gunakan, yaitu pembelajaran diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Di sini awal yang pertama itu kita melakukan asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik ini yang digunakan yaitu dengan menggunakan petunjuk menggunakan barcode. Jadi para siswa diberi kebebasan atau diberi sesuai dengan siap belajarnya, minatnya, dan gaya belajarnya. Ini mengambil konten-konten apa yang mereka inginkan. Nah, konten-konten ini disesuaikan dengan kesiapan dan minat mereka. Blok. Setelah mereka melakukan diagnosis awal, dilanjutkan dengan diferensiasi proses. Untuk konten, siswa dipandu oleh yang namanya infografis. Nah, infografis panduan pembelajaran inilah yang dilakukan oleh siswa dalam hal proses belajar mengajar untuk diferensiasi proses. Setelah dilakukan analisis awal, siswa dikelompokkan berdasarkan barcode yang dia pilih. Ada yang infografisnya tulisan, ada infografisnya video, dan juga ada infografisnya yang berbentuk blog. Selanjutnya, selama proses dengan cara berbagi, mereka berbagi atau melaksanakan cara pembelajaran itu secara bersama-sama, melakukan diskusi supaya proses itu berjalan dengan baik. Karena selama ini yang namanya proses pembelajaran itu jarang digunakan. Karena dalam hal penilaian, asesmen itu banyak dilakukan dengan hanya sikapnya itu kuantitatif, bukan secara kualitatif. Nah, di diferensiasi ini makanya di dalam itu ada yang namanya inovasi. Nah, inovasi ini mereka memanfaatkan teknologi yang ada di secara mencari teknologi yang ada di internet. Nah, teknologi ini bisa macam-macam, sumber belajarnya bisa dari mana saja, ataupun sumber belajarnya itu bisa jadi dari platform-platform yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek, ataupun platform-platform yang aplikasi-aplikasi yang ada di jagat maya. Tetapi tetap aja kita menggunakan sumber-sumber belajar yang ada di sekolah masing-masing. Nah, namun dalam sumber belajar ini mereka juga memanfaatkan yaitu sumber belajar itu yang ada di sekitar mereka atau lingkungan belajar di sekitar mereka, seperti pemandangan, tumbuhan, gedung, dan sebagainya. Tetapi di sini teknologi juga tetap dimanfaatkan. Nah, selama ini proses pembelajaran ini banyak menggunakan teknologi. Jadi antara mereka itu banyak yang menggunakan instan. Makanya dalam belajar diferensiasi ini mereka harus berinovasi, harus belajar bagaimana cara membuat aplikasi atau bagaimana cara membuat gambar itu tanpa menggunakan secara instan. Nah, itulah konten proses. Nah, konten proses ini atau inspirasi proses ini mereka menggunakan dengan cara manual, tetapi tetap mengambil contoh-contoh. Diferensiasi produk digunakan untuk melihat sejauh mana para siswa memahami dan cara belajar dengan materi yang sudah ada. Nah, di sini
untuk pembelajaran ini, pembelajaran diferensiasi yang berdasarkan produk, makanya kita akan membagi beberapa kelompok. Nah, kelompok yang belum paham, dan lebih paham. Nah, di sini setiap kelompok ini akan tetap terus dipandu sampai mereka ini. Makanya yang lebih bermakna ini, makanya kita buat yang namanya bersinar. Nah, yang bersinar inilah siswa-siswa ini menjadi lebih tertantang, lebih nyaman dalam hal belajar. Karena di sana mereka bisa berbagi, bisa berdiskusi, dan bisa berinovasi. Nah, disinilah yang namanya diskusi ini sangat penting. Karena tanpa kolaborasi dan diskusi, mereka juga akan sedikit kesulitan dalam hal mempelajari. Mudah-mudahan ini akan menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu guru hebat yang ada di Nusantara. Nah, jangan lupa untuk tetap menjaga pembelajaran yang lebih baik untuk ke arah yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Vega Aisyah Fitri dari kelas 11 DKV 2. Yang saya rasakan selama pelajaran kejuruan, ada susahnya, ada senangnya juga, ada susahnya, ada mudahnya juga. Mudahnya itu ketika kita sudah memahami semuanya, step by stepnya, cara pengeditan, penambahan gambar juga. Kalau susahnya itu di bagian bahan editnya itu harus kita cari sendiri, dan tahap bertahapnya itu cara pengeditannya itu kita harus belajar juga sendiri. Dan juga ada juga